Kau Bapa yang baik. Kau Bapa memerintah atas seluruh hidup kami. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa di dalam kami. Kami di dalam Engkau Tuhan. Layak Engkau diagungkan Tuhan. Layak Engkau dimuliakan. Haleluya. 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 Yes Jesus, bersyukur padamu, Kau Bapa yang setia. Terpuji namamu Yesus. Naikkan syukur bagimu Tuhan. Mari setiap kami, setiap jemaat Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Dia, Bapa kita yang setia. Haleluya Yesus. Oh, Kau yang menuntun kami Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kau Bapa yang setia. Oh, bersyukur padamu, bersyukur padamu. Kami datang menaikkan syukur kami Tuhan. Oh yes Jesus, haleluya. Oh, Shiraya namaya she. Oh, Hira namaya namaya shande. Hikata karanamu. Yes Tuhan, yes Jesus. Kau setia, Kau Bapa yang setia. Kau bagian kami Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang menuntun kita di tahun 2021. Dia juga Tuhan yang menuntun kita hari ini memasuki tahun 2022 di hari yang kedua. Dia Tuhan yang akan menyertai kita juga. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang menyembuhkan sakit kita. Dia Tuhan yang meneguhkan kita. Dia Tuhan yang memulihkan kita. Dia Tuhan yang selalu ada bersama kita. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu
alami sekarang ini. Mari kita beri tepuk tangan bagi Dia Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Tuhan dan Rajaku, sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. salibmu Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Oh, Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. kasih sayangmu berlimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini mengalami mujizat Tuhan? Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang, amin. Kasih sayang Yesus melimpah bagi kita. Yes, God. Salibmu Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami
sekarang ini. Mari sembah Dia. Shikana marana mayashe. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang menguatkan kita, Dia yang meneguhkan kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dialah yang menghibur kita, Dialah pertolongan kita yang sejati. Haleluya. Hirana mayashe. Kau Tuhan setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus juru selamatku. Kau harapanku satu-satunya. Naikkan syukurku bagimu. Kau Yesusku, Tuhanku, satu-satunya sumber dari segalanya. Yesus, Tuhan. Bersyukur di awal tahun ini Tuhan, Kau setia bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Oh, Yesusku, puji syukur bagi-Mu, mulia nama-Mu. Kau satu-satunya, Kau sumber segalanya. Ku percaya Yesus Tuhan, Kau bagianku. Haleluya. Oraya lama yashe. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Siapa yang percaya Dia Yesus Tuhan yang sembuhkan kita? Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. ini setiap kami Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu melimpah Tuhan. Bebaskanku, Sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yang mengalami mujizat Tuhan, beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia Tuhan kita. Haleluya. Yang penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah, semangat, antusias di dalam Tuhan, bersama saya katakan amin. Haleluya. Kami menyambut Bapak Ibu jemaat Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2022. Shalom, selamat memasuki tahun penuh dengan mujizat Tuhan, amin. Mari kita bersama-sama juga bagi jemaat yang ada di rumah, percaya hari ini kita masuki tahun 2022, hari yang kedua. Percaya kalau Tuhan sudah tolong kita di tahun 2021, Dia Tuhan juga akan menolong kita di tahun 2022, amin.
Berapa banyak yang percaya Tuhan yang selalu setia bersama kita. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Dia, Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dengan antusias dan semangat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Denganmu Tuhan kami kuat, bersama dengan Engkau kami sanggup melangkah, maju, melakukan segala perkara bersama Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia Tuhan, pegang hidupku. Dia pegang hidup kita. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Siapa Dia? Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Bersama-sama serukan. Dan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Haleluya. Bersama Tuhan kita mampu berjalan bersama, melihat kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Haleluya Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Yesus, Kaulah satu-satunya. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa tahun 2022 ini adalah tahun double berkat, double kekuatan, double terobosan bagi kita? Yang percaya serukan haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Coba tengok kiri kanan, beri selamat
tahun baru bagi kita semua, yang di depan, yang di belakang. Beri respon, hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua Tuhan. Ada banyak cerita, ada banyak kisah dalam hidup kita di tahun 2021. Mungkin ada banyak di antara kita yang berjuang dengan kesehatan, dengan keadaan, situasi pekerjaan, dengan hubungan relasi, bahkan bergumul dengan berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Tapi kalau kita ada hari ini, ada satu tangan yang selalu setia menolong kita, yang tidak pernah kita lihat mungkin dengan mata jasmani kita, tapi Dia hadir bersama kita. Dia ada selalu bersama kita. Dia Tuhan. Dia berjanji menyertai kita. Dia Immanuel. Dia ada dalam kita. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembahmu seumur hidupku, memuji Ini menjadi komitmen kita. Jemaat GB Citra Raya, hanya Yesus yang kita Oh sembah. Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Oh Yesus Kau, Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janjimu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Yesus, Kau selalu tanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janjimu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembahmu, menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. menyembahmu, Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Oh,
disembah, layak Kau Tuhan dipuji. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Yosef. Sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, layak kami muliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa masuk di tahun yang baru ini, di minggu pertama di tahun 2022. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Bapak, kami ingin belajar memberi apa yang terbaik di tahun yang baru ini. Kami ingin mencintai Engkau lebih dari segalanya. Bapak, berbicaralah hari ini bagi setiap kami, sampaikan isi hati-Mu, sehingga apa yang kami dengar menjadi berkat yang khusus di tahun yang baru ini. Urapi kami Bapak, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus mengambil alih acara ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu pagi ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Kita akan dulu mendengar dan melihat pesan dari Ketua Umum PPH kita sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Silakan ditayangkan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja meninggalkan tahun 2021 yang penuh dengan kenangan dan memasuki tahun 2022 yang penuh dengan tantangan. Tahun ini kita sebut sebagai tahun kesehatan rohani. The Year of Spiritual Health. Mengapa? Karena di tengah dunia yang penuh dengan sakit penyakit, pandemi COVID-19 yang belum berhenti, dan banyak orang terdampak secara fisik, mental, dan spiritual, kita harus hidup dengan roh yang berlawanan, yaitu dengan kesehatan ilahi. Dan semuanya harus dimulai dari kesehatan secara spiritual. Relasi dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman harus dibangun dengan baik. Kasih mula-mula harus bergelora kepada Tuhan. Dan roh kita harus selalu menyala-nyala untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Dan saya yakin kalau kesehatan rohani kita miliki, maka kesehatan jiwa, kesehatan emosi,
kita juga dapatkan. Batin kita menjadi teguh. Tantangan boleh datang, tapi kita akan tetap memiliki damai sejahtera karena kita akan bersikap positif, beriman kepada Kristus. Tubuh fisik kita juga akan sehat. Saudara, selebihnya maka itu akan menyangkut pada aspek yang lain. Tuhan akan memberkati kita juga dengan kesehatan keuangan. Keluarga kita menjadi sehat. Dan gereja pun akan menjadi sehat. Apa ciri gereja yang sehat? Salah satunya, gereja itu akan berkembang, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dan terjadi multiplikasi. Pertambahan bukan hanya jumlah jemaat, tapi jumlah gereja. Karena itu tahun ini saya dorong setiap gereja lokal punya visi. Targetkan, satu gereja, satu cabang. Satu gereja, satu cabang. Kita harus merintis gereja-gereja baru agar visi 10.000 GBI itu bisa terlaksana di dalam masa kehidupan kita ini. Saudara, saya tahu masa ini masa yang berat, tapi Alkitab berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Justru di tengah orang-orang kebingungan, mereka mencari Tuhan. Dan kita bisa memenangkan mereka dengan Injil Yesus Kristus yang kita sampaikan secara langsung, on-site, live, maupun secara online melalui sosial media. Dan kita mulai bentuk kelompok-kelompok kecil untuk mulai memuridkan mereka sampai akhirnya menjadi sebuah gereja cabang yang baru. Ini doa saya, biarlah tahun ini menjadi tahun kesehatan rohani bagi kita, dan dari spirit mengalir pada aspek-aspek yang lain, kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar satu tema firman tentang membangun kesehatan rohani. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh pesan dari Ketua BPH kita, Bapak Rubin Adi. Kita akan membaca dulu 1 Petrus pada pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-13 sampai ke-25. 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayat 13 sampai 25. Tentang tema perikopnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Saya akan membaca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14, dan terakhir ayat 25 kita akan baca bersama-sama. Ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sebagai anak dan jangan turuti hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sama-sama, 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita sungguh bersyukur karena kita diberi kesempatan Tuhan untuk kembali dapat masuk di tahun yang baru ini.
Dan kita percaya bahwa tahun yang baru, ada semangat yang baru, ada berkat yang baru. Dengan satu syarat, kuncinya adalah tetap lekat dan dekat kepada Tuhan. Kalau saya melihat hari ini, wajah-wajah Bapak Ibu Saudara luar biasa berbeda. Semuanya kelihatan glowing, bercahaya semua. Kenapa? Karena mungkin sudah liburan. Ada yang pulang kampung, ya ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri, ada yang keluar angkasa juga rupanya. Saya tanggal 31 siang saya ada di sini. Gereja ini sunyi senyap. Tidak ada orang satupun, termasuk di lingkungan ini juga mungkin pada keluar angkasa. Dan saya di tempat ini, saya sendiri siang hari tanggal 31, saya tidak kemana-mana. Saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya tahun 2022 mencintai Tuhan dengan cara yang berbeda. Itu aja intinya. Saya masuk doa syafaat, dan saya percaya saudara-saudara, kita akan menikmati hal-hal yang baru, hal-hal yang dahsyat di dalam hidup kita sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang membangun kesehatan rohani. Kalau kita bicara tentang kesehatan rohani, ini tidak terjadi dengan spontan atau secara instan, tetapi kesehatan rohani mengalami proses di dalam hidup kita. Banyak orang dalam hidupnya selalu berfokus kepada kesehatan secara jasmaninya, secara lahiriah. Memang itu penting, saudara-saudara. Tetapi jangan lupa pula bahwa kita harus juga memberikan satu fokus dalam hidup kita. Kita memperhatikan bahwa kesehatan rohani juga menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita. Menurut saya adalah orang yang sehat, bukan hanya secara sehat jasmani, tetapi dia juga harus secara sehat secara rohani. Itu namanya orang yang sehat. Tetapi kadangkala ada orang yang sehat secara jasmaninya, secara lahiriahnya, tetapi dia justru sakit secara rohaninya. Ini sangat berbahaya sekali, karena akan berdampak dalam kehidupannya. Kalau orang tersebut sakit secara rohani, maka akan berdampak dalam kehidupan secara jasmaninya. Juga mungkin kalau orang sakit secara jasmaninya akan juga dapat menimbulkan atau berdampak dalam kesehatan rohani. Jadi hari ini kita secara fokus memperhatikan bahwa kita harus membangun kesehatan rohani kita. Ciri-ciri rohani yang sehat itu seperti apa sebenarnya? Ciri-ciri rohani yang sehat yang pertama adalah semakin bertumbuh menjadi dewasa. Ini rohani, bukan hanya bicara tentang secara jasmani. Kalau kita bisa melihat, memperhatikan anak-anak kita atau anak-anak kecil, semakin hari seharusnya mereka akan semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam pertumbuhan mereka. Kita bisa melihat fisiknya, jasmaninya akan semakin bertumbuh. Kalau ada di antara anak-anak kita atau anak siapapun juga yang mereka tidak bertumbuh sejak lahir, mungkin hanya ada hambatan-hambatan tertentu sehingga pertumbuhannya secara jasmani akan terhambat. Kita akan melihat itu. Demikian juga dengan hal-hal yang rohani. Kita harus semakin bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang dewasa adalah orang yang makan makanan yang dewasa juga. Bukan hanya sekedar firman Tuhan berkata, makan makanan yang lembut seperti bubur gitu yang dimakan oleh orang-orang yang dewasa. Tetapi orang-orang yang dewasa, rohani yang dewasa juga harus makan makanan yang dewasa atau makanan-makanan yang bergizi setiap hari. Roh kita harus diberi makan dengan hal-hal yang bergizi, makanan-makanan rohani yang baik. Itu sebabnya saudara-saudara kita harus memperhatikan secara rohani kita. Bukan hanya sekedar dalam hidup ini memperhatikan hal-hal yang secara lahiriah, secara jasmani saja. Itu memang baik, kita harus makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi. Tetapi kadang-kadang kita lupa kepada hal-hal yang rohani. Kita membiarkan rohani kita tidak bertumbuh di dalam hidup ini. Itu sebabnya kita harus minta kepada Tuhan, saya
telah minta secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan berikan saya cara mencintai Tuhan yang berbeda di tahun ini. Kenapa kalau saya mencintai Tuhan sama dengan tahun 2021, menurut saya tidak ada kemajuan di dalam rohani saya. Dan itu menjadi orang-orang yang stagnan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita harus mencintai Tuhan di tahun ini dengan cara yang berbeda. Silakan terjemahkan sendiri-sendiri. Apa dengan cara yang berbeda itu menurut Bapak, Ibu, Saudara? Jadi ciri-ciri orang yang sehat, rohani yang sehat, semakin hari adalah semakin bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa dalam rohaninya. Bukan hanya sekedar secara fisiknya saja. Karena kita banyak melihat ada orang-orang bertumbuh secara fisiknya, jasmaninya luar biasa sekali, dia cepat besar. Apalagi anak-anak sekarang ya, cepat-cepat besar sekali itu. Nggak tahu juga makan apa. Rasanya sama sih makanan dengan generasi kita ya, nggak beda, nggak jauh-jauh beda ya. Tapi pertumbuhan secara fisiknya luar biasa sekali. Tetapi pertanyaan kita yang penting hari ini adalah apakah juga mereka bertumbuh secara rohani, dan ini menjadi bagian penting bagi kita para orang tua untuk membangun rohani anak-anak kita masing-masing. Yang kedua, ciri-ciri rohani yang sehat adalah roh yang mengendalikan dalam hidupnya, atau hidup seseorang dipimpin oleh roh. Bukan tubuhnya yang memimpin, bukan secara jasmani yang memimpin rohnya, tetapi harusnya adalah rohnya yang memimpin, menguasai, mengendalikan hidupnya. Itu menjadi rohani yang sehat, bukan sebaliknya. Hidup dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh keinginan-keinginan daging, bukan dipimpin oleh hal-hal yang perkara-perkara duniawi. Kalau saja seandainya seseorang yang setiap hari, setiap waktu dipimpin hidupnya oleh perkara-perkara duniawi atau keinginan-keinginan dagingnya, maka ini sangat membahayakan sekali, saudara. Karena tidak akan taat dan tunduk kepada Allah. Tetapi seharusnya adalah kita harus tetap belajar dan mau berusaha semaksimal mungkin supaya hidup kita dipimpin oleh roh. Karena daging itu lemah, roh penurut, kata firman Tuhan. Nah, ciri-ciri rohani yang lain adalah semakin haus kepada Allah. Jadi pastikan saudara, roh kita semakin hari itu semakin haus kepada Allah, ingin semakin dekat, ingin semakin akrab, ingin semakin intim dengan Tuhan. Mencari, roh kita mencari, berusaha semaksimal mungkin hubungan dengan Bapa. Harus semakin hari semakin lebih baik. Sehingga rohani kita menjadi rohani yang sehat. Kita memiliki roh yang menyala-nyala, artinya roh kita agresif, roh kita memiliki semangat, roh kita memiliki antusias yang luar biasa ketika melakukan hubungan dengan Bapa kita di surga. Ini ciri-ciri rohani yang sehat ini. Rasul Petrus menginginkan orang-orang percaya di perantauan tetap sehat secara rohani, dalam artian hidup kudus, prima secara rohani, dan tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini apa yang ditulis dalam 1 Petrus tadi yang sudah kita baca dalam pasal yang pertama ayat 13 sampai 25 ini. Ini keinginan Petrus disampaikan secara khusus. Nah, saudara, ada 3 hal untuk membangun kesehatan rohani yang hari ini perlu kita renungkan bersama-sama dan perlu kita lakukan di dalam hidup kita supaya kita menjalani tahun yang baru ini 2022. Saya percaya dan saya memastikan bahwa memang kuasa Tuhan akan bekerja, mujizat Tuhan akan dinyatakan, berkat-berkat Allah akan dicurahkan, tetapi jauh lebih penting adalah bagian kita. Kadangkala kita hanya berbicara apa yang Tuhan akan nyatakan, memang itu sudah pasti. Sudah pasti. Sesuai dengan janji-janji Tuhan yang ditulis dalam firman Tuhan, ada begitu banyak janji-janji Allah yang akan diberikan kepada saya dan saudara. Itu menjadi bagian kita. Allah akan mengubahkan kita, memulihkan kita, memberikan kesehatan. Tetapi hari ini, cara khusus ada bagian kita yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Bagian Allah jangan ragu-ragu. Pasti semua janji-janji akan digenapi. Tetapi ada bagian-bagian kita juga yang harus menjadi bagian yang penting yang kita renungkan dan kita harus lakukan di dalam hidup kita.
Karena mujizat itu selalu terjadi ketika Allah melakukan bagiannya dan kita manusia melakukan bagiannya. Tidak hanya sepihak melakukan bagian itu. Tidak akan pernah terjadi mujizat dan kuasa dalam hidup kita kalau hanya Allah sebagai sepihak saja melakukan itu, kita diam-diam, kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Mujizat tidak akan pernah terjadi. Tetapi pastikan bahwa mujizat Allah selalu terjadi ketika Allah melakukan bagiannya dan kita manusia melakukan bagiannya, baru terjadi mujizat. Ada 3 hal untuk membangun kesehatan rohani yang harus kita renungkan dan kita lakukan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah sadari hidup di bumi ini sementara. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama tadi ayat yang 24 yang sudah kita baca, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudara, kita harus menyadari bersama-sama bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini di bumi ini hanya bersifat sementara saja. Firman Allah berkata 70 orang sampai 80 gitu. Itu sudah top lah usianya. Karena lebih daripada itu hanya kesusahan aja yang akan dialaminya. Hidup ini sementara sudah. Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan tidak lama, maka alangkah baiknya diisi untuk tujuan yang kekal dan bisa berdampak bagi orang lain. Seperti tanaman bunga, meskipun hanya sebentar, tapi keindahannya membuat orang mengagumi dan memuliakan Allah Sang Pencipta. Dan saudara, itu sebabnya hari ini kita harus belajar bahwa dan memastikan dalam hidup kita masing-masing bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini bersifat sementara waktu saja. Karena apa yang ada di dunia ini tidak ada yang bersifat kekal. Saya hari ini dan pagi ini bisa berbicara di hadapan saudara, tapi 1 jam kemudian, jangankan 1 jam mungkin bisa setengah jam kemudian apa yang akan terjadi, kita tidak akan tahu. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, hidup kita seperti rumput. Hari ini bisa kelihatan, besok udah gak hilang. Kelihatan. Kalau kita mengerti ini, bahwa hidup kita hanya sementara saja, dan ada satu pertanyaan yang penting yang harus kita munculkan dalam hati dan pikiran kita masing-masing secara pribadi, apa sebenarnya menjadi tujuan hidup kita yang kita hidupi sekarang ini? Banyak orang dalam hidupnya tidak punya tujuan, tidak punya visi, apa sebenarnya yang harus dikerjakan dan dilakukannya selama dia hidup di muka bumi ini. Mungkin orang tersebut hanya fokus kepada perkara-perkara duniawi, dia mengejar itu, memang itu tidak salah, tetapi yang salahnya adalah ketika dia tidak memperhatikan hal-hal yang rohani di dalam hidupnya. Hidupnya dikuasai oleh perkara-perkara dunia, dia mencari supaya menjadikan dirinya kaya. Dan setelah kaya bingung, mau buat apa juga bingung. Bapak Gembala Pembina sering katakan kalau kita buat kaya dalam dunia ini harus lakukan misi. Itu sebenarnya kalau tujuan hidup ini. Saudara, pastikan hari ini bahwa hidup kita memiliki tujuan yang jelas. Apakah hidup kita untuk melayani, apakah kita melayani untuk hidup? Apakah kita hidup untuk makan, apakah makan untuk hidup? Ini harus pasti, ini harus jelas, saudara. Karena kalau kita tidak jelas ini, maka hidup kita tidak akan mengerti dan kita tidak akan bisa memahami sebenarnya apa yang Tuhan rancangkan atas hidup saya dan saudara. Pastikan hari ini bahwa Tuhan menciptakan saya dan saudara dengan satu tujuan yang khusus. Tujuan kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Semua yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing, pastikan hari ini bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Menurut kasih karunia dan anugerahnya.
Itu sebabnya kita akan mencari itu dan memaksimalkan di dalam hidup kita tujuan hidup kita yang sebenarnya. Bukan hanya ngurus anak udah besar-besar, udah kuliah, udah sukses, udah lepas sampai di situ. Karena ada peristiwa ini, tetangga saya seperti ini, saudara. Dulu kerja keras ya, begitu anaknya sekarang sudah sukses semua, dia santai-santai aja. Waktu ditanya kenapa tokonya nggak dibuka lagi, dia bilang untuk apa? Saya sudah bisa berhasil untuk membuat anak-anak saya menjadi orang. Cukup di situ. Menurut saya itu terlalu kecil kalau Tuhan hanya menciptakan kita supaya hanya mengurus keluarga kita, anak-anak kita berhasil. Titik. Tetapi ada yang lebih jauh sebenarnya, bahwa tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara untuk melakukan pekerjaan misi dalam hidup ini. Selama napas masih diberikan Tuhan, jangan berhenti untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan misi dalam hidup kita. Saudara, pastikan hari ini bahwa dalam hidup kita sangat terbatas, waktu ini sangat sempit. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada masanya, tidak ada yang kekal. Firman Tuhan berkata 70 sampai 80 tahun itu usia manusia. Tetapi kurang daripada itu kan banyak sekali. Ada 40 tahun, ada 30 tahun, masih muda-muda, sudah dipanggil ke rumah Bapa. Gitu. Sangat terbatas sekali, karena ada waktunya. Mungkin hari ini kita sukses, besok kita akan mengalami hal-hal yang kita tidak mengerti ini terjadi. Mungkin hari ini posisi kita luar biasa. Di perusahaan kita dipercaya bos, tetapi adakah besok masih bos percaya kita? Karena segala sesuatu ada waktunya. Tidak ada yang kekal. Itu sebabnya kita harus menjaga diri kita. Kita harus mawas diri setiap hari, setiap waktu dengan pikiran, perkataan, dan juga perbuatan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa hidup ini hanya sementara waktu saja. Lihat sebelah kiri kanan saudara, katakan hidup ini sementara saja. Tidak ada yang kekal. Semuanya sementara. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun kesehatan rohani kita? Yang kedua adalah terima firman Allah yang kekal. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 25 yang berkata, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ini firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat ke-12 saya akan bacakan. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Luar biasa sekali. Saudara, hari ini biarlah kita terima firman Tuhan, firman yang kekal untuk selama-lamanya. Segala sesuatu akan berakhir di dunia ini, tetapi firman Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya. Nah, manusia yang hidup dalam dosa mustahil akan memiliki hidup yang berbahagia dalam kekekalan. Firman Allah itu hidup dan kekal. Tuhan berjanji setiap orang yang menerima firman Tuhan akan dilahirkan kembali dan memiliki kekekalan dari Allah yang kekal. Firman Tuhan yang telah diberikan bagi saya dan saudara lewat Alkitab ini, itu menjadi firman yang kekal, karena kita percaya firman Allah sebagai penuntun di dalam hidup kita. Kiblat kita sebenarnya firman Tuhan. Tidak ada buku-buku yang lain. Perbedaan Alkitab dengan buku-buku yang lain di dunia ini, kalau buku-buku yang lain saudara bisa beli dengan harga yang sangat mahal. Di dunia ini ada buku-buku yang sangat mahal, maupun dengan buku-buku teknologi yang sangat mutakhir sekarang ini. Tetapi ini bedanya, saya kasih tahu. Ketika kita membaca buku yang dikarang
oleh seorang profesor dengan harga yang sangat mahal di dunia ini. Waktu kita membaca buku itu, sang pengarangnya tidak akan pernah hadir. Tetapi saya kasih tahu, waktu kita membaca Alkitab ini, setiap hari, setiap waktu kita renungkan, sang pengarangnya, Yesus Kristus akan hadir lewat Roh yang Kudus untuk memberikan penjelasan-penjelasan bagi kita yang tidak mengerti tentang kebenaran ini. Ini bedanya. Itu sebabnya cintailah firman Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya saudara-saudara, hidup kita akan semakin lebih bergairah dengan Tuhan, karena Tuhan banyak berbicara lewat firman. Waktu kita berdoa, kita menyampaikan isi hati kita, curahan hati kita kepada Allah, dan pada saat kita membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kehendak-kehendaknya, akan berbicara secara pribadi lewat hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kalau kita hanya berdoa kepada Tuhan, artinya kita hanya berbicara sepihak. Kita menyampaikan isi hati kita, keluh kesah kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak membaca firman, artinya kita hanya sepihak saja kita berbicara kepada Allah. Tetapi kalau kita kembali setelah berdoa kepada Tuhan dan kita baca firman, artinya kita berbicara kepada Allah dan kita mengizinkan Allah untuk berbicara kepada kita. Doa dan firman tidak akan pernah boleh terpisahkan di dalam hidup saya dan saudara. Karena firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dia sebagai penuntun kita, dia sebagai kiblat di dalam hidup kita. Cintai firman, baca firman, dan beritakan firman di dalam hidup kita sekalian. Ini menjadi kunci dalam hidup kita untuk membangun kesehatan rohani kita pada hari-hari ini. Cintailah firman kita dengan membaca firman dan beritakan firman dimanapun kita berada. Saya percaya akan memunculkan kesehatan rohani dalam hidup saya dan saudara, karena firman Tuhan hanya satu-satunya firman yang berkuasa, yang akan dapat mengubah hidup seseorang menjadi penuntun, menjadi kiblat di dalam hidup saya dan saudara. Dan hal yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya kita dapat membangun kerohanian kita yang sehat di dalam hidup ini. Yang ketiga, lakukan kasih persaudaraan yang tulus. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Lakukan saudara-saudara kasih persaudaraan yang tulus di antara kita. Kasih itu tidak pura-pura. Nah, agar memiliki rohani yang sehat, kita harus mengamalkan kasih persaudaraan. Kasih yang sejati telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya. Dan ketika orang yang percaya itu mengalirkan kasih tersebut kepada orang lain, maka kasih Allah akan semakin sempurna dalam diri orang tersebut. Saudara, kita dapat mengasihi jika kita merasa bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita dapat mengasihi semua orang ketika kita merasa bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Kita dapat memberi kepada orang lain ketika kita merasa bahwa Tuhan telah memberi dalam hidup kita. Kita dapat menolong orang lain ketika kita merasa bahwa Tuhan telah menolong hidup kita. Masalahnya sekarang adalah banyak orang telah mengalami perbuatan-perbuatan baik Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya karena dia tidak pernah merasa bahwa hidupnya ditolong Tuhan. Banyak orang tidak buat apa-apa hari-hari ini, kenapa? Karena mereka merasa bahwa hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan. Banyak orang hari-hari ini berdiam diri, seolah-olah tidak peduli kepada sesamanya. Kenapa? Karena merasa bahwa hidupnya Allah tidak menolong. Tetapi orang yang selalu merasa bahwa hidupnya hari ini kasih karunia Tuhan, yang pemberian Tuhan, maka dapat memberikan juga kasih kepada saudara-saudara yang lain. Yang ketiga kuncinya adalah kita harus tulus memberikan kasih persaudaraan
kepada saudara-saudara kita sesama tubuh Kristus. Karena kasih itu bukan slogan, saudara. Banyak sekali berbicara tentang kasih. Tetapi pastikan hari ini bagi saya dan saudara jemaat Tuhan di tempat ini, kasih itu bukan slogan, kasih itu bukan teori, tetapi kasih itu adalah praktek nyata di dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ketika Tuhan memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Kasih yang luar biasa itu. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 8 berkata, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Biarlah hari ini yang ketiga, kita akan tulus untuk memberikan kasih kita kepada sesama kita. Kasih persaudaraan yang tulus harus kita lakukan dengan tidak memandang lagi latar belakang pendidikan, suku, ras, dari daerah mana. Karena kita percaya dalam Kristus kita bersaudara, kita dipersatukan. Mungkin selama ini tahun-tahun yang lama ada terjadi hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi kita masuk ya tahun yang baru 2022 ini sudah. Pastikan semua kita tinggalkan itu dan kita dapat melakukan dan menjalani tahun yang baru ini dengan rohani yang sehat. Sebab itu satu hal saja yang saya minta pada saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya cara yang berbeda untuk mencintai Tuhan. Saya percaya Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat di dalam hidup kita, khususnya tahun 2022 ini. Karena kita adalah jemaat Tuhan yang membangun kesehatan rohani. Setiap hari, setiap waktu kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita menjadi orang-orang yang sehat dalam rohani kita. Ketika kita sehat rohani, ketika kita sehat jasmani, maka kita dapat melihat dan menikmati kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, nanti Bapak Gembala Pembina kita yang akan memimpin perjamuan kudus, kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman GBI. Kita berdiri bersama-sama. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan hilang. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya berikan waktu ini kepada Bapak Gembala Pembina. Terima kasih buat hambanya Pak Yosep. Saya merasa BPP begitu tajam ya dalam visi-visinya setiap tahun. Tadi sambutan Pak Ketum menjadi sesuatu nanti Pak Sekum di share saja. Jadi ini merupakan guidance, petunjuk konsen kita sepanjang tahun 2022. Hari ini Tuhan berikan kita kesempatan kembali melayani sepanjang tahun 2022. Gak semua orang dapat kesempatan. Biarlah hidup kita menjadi berkat. Biarlah hidup kita berarti. Fokus kepada perkara di atas. Perkara kekekalan. Saya memberi apresiasi kepada staf gembala. Bersama dengan saya 9 orang yang bisa menyelesaikan
Pembacaan Alkitab sepanjang tahun 2021 tidak gampang. Saya mengalami 4 bulan yang lalu menjadi puncaknya, di mana 8 bulan yang saya jalani mendapat terobosan yang luar biasa menurut saya. Dan sebulan yang lalu saya berkata, saya generasi Yeremia. Pada waktu saya mengikuti IWBR, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo, memang beliau pembina ribuan gereja. Dan saya memang ikut. Dan dia berbicara, siapa yang usianya sama seperti saya, nggak beda jauh, tapi berkata mau menjadi generasi Yeremia yang hidupnya sungguh-sungguh mati-matian cinta Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa mengalahkan. Hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Menjadi generasi yang siap dipakai Tuhan. Angkat tangannya. Waduh, saya tahu saudara, saya ini dilihat banyak orang ya. Ada pikiran, mana ini takutnya saya terbawa-bawa apa. Saya angkat tangan tapi ke samping. Orang gak lihat saudara, kalau dia lihat di Zoom gak lihat. Tapi saya angkat tangan. Hari ini saya berbicara. Engkau menjadi generasi Yeremia. Engkau menjadi cucu saya. Wow. Itu perkataan itu masuk ke dalam hati saya. Saya merasa saat itu saya menjadi lebih muda. Saya merasa hari itu roh saya menyala-nyala. Itu 1 bulan yang lalu. Saya tahu sekarang apa yang Pak Yosef rindukan. Mungkin salah satunya saya sedang mengerjakan. Setiap hari tidak ada Alkitab tidak terbuka di depan saya. Saya mengatur pekerjaan saja Alkitab terbuka. Jadi saya baca Alkitab yang setahun itu yang 3 pasal. Bukan hanya baca sembarangan atau asal 30 menit selesai. Saya bisa 3 jam, 4 jam. Tidak usah ditiru, saya tidak mau promosi ya. Tetapi saya mendapat sesuatu yang luar biasa. Saya kembali kepada kasih yang mula-mula. Ternyata saya menjadi kembali kepada kasih yang mula-mula. Seperti generasi Yeremia. Saya ingat umur 20-30 tahun yang lalu. Saya kembali mengalami. Dan saya ngomong di mana-mana. Saya bicara di mana-mana. Dan hari ini saya berbicara. Ada 81 orang yang baca Alkitab bersama-sama mulai dari 1 Januari. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Sesuatu yang besar. Wow. Para pemimpin, termasuk owner saya. Dia bilang, Sam, saya mau 15 staf pemimpin saya ikut. Saya dukung Pak. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan lain. Tuhan segera datang. Tuhan segera datang. Siapa kita yang baca Wahyu? Waktu masuk Wahyu yang hari terakhir, pasal 18 sampai pasal 22, berkali-kali Tuhan berbicara, aku segera datang, aku segera datang. Apa artinya? Siapkan dirimu. Siapkan manusia rohmu. Tidak ada jalan lain. Selain kita membangun hubungan. Nanti dunia sementara kita akan tinggal. Kita kembali kepada Dia. Tapi waktu masih ada. Lakukan seperti tadi. Bangun manusia rohani. Jangan terlambat Bapak Ibu Saudara. Jangan terlambat. Ibadah menjadi sesuatu yang penting di akhir zaman ini. Berdoa pribadi menjadi sesuatu yang penting saat teduh. Membangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman sesuatu yang sangat penting. Saya mengalami perubahan dalam berbicara. Tuhan kasih tahu ayat-ayat waktu saya mau menyampaikan bimbingan. Tuhan kasih ayat-ayat waktu saya memimpin perusahaan. Ada banyak hal. Tapi sekali lagi hari ini Tuhan memberikan kasih karunia begitu besar. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang di rumah, siapkan anggur, siapkan roti yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Kita memulai tahun ini dengan perjamuan kudus.
Saya tidak mungkin bisa melakukan seperti sekarang ini kalau roh Tuhan tidak ada dalam diri saya. Saya tidak mungkin bisa kalau saya tidak ada di sini. Saya minta terus dipimpin oleh roh. Tidak mungkin. Tadi Pak saya bilang tubuh kita lemah. Kita cenderung mau berbuat dosa. Dosa apa saja? Tidak tahu. Banyak sekali. Hari ini perjamuan kudus di minggu pertama di tahun 2022 ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Silakan nyanyikan pujian. Karena salibmu. Saudara, karena pengorbanan Tuhan. Karena kematiannya di kayu salib. Itu yang membuat saya dan saudara bisa menghampiri tempat maha kudusnya Tuhan. Bisa dengan berani datang menghampiri Tuhan. Karena dia sudah lakukan buat saya 50 tahun yang lalu. Saya sudah hidup baru. Ini tahun yang ke-50. Wah, beri tepuk tangan Gembala Pembina saudara. 50 tahun hidup baru. Dan hidup bukan asal-asalan. Apa yang dikatakan oleh hambanya Pak Yosef menjadi kerinduan kita. Bangun manusia rohani kita. Terima firman yang kekal. Tuhan sudah jamah kita. Tuhan mengasihi kita. Praktek. Praktek. Bilang praktek. Enggak hanya direnungkan. Enggak hanya berdiam-diam diri. Pikir-pikir. Laksanakan. Saya menang tim perjamuan kudus maju ke depan. Biarlah karena salibmu ini menjadi nyanyian sesuatu yang mengingatkan kita bahwa kita bisa melangkah di tahun 2022 dan kita baru mengalami 2 hari ini karena pengorbanan Tuhan Yesus. Karena kita masih ada dalam hadirat Allah. Karena kita masih mencintai Tuhan. Saya katakan biarlah cinta yang terbaik, kasih yang terbaik di tahun ini. Mulai mempersiapkan diri. Ya, silakan ditayangkan pujiannya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Mari bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kita dilayakkan memasuki tahun 2022. Dia Immanuel, Dia akan menyertai kita. Dia menjadi sumber di dalam hidup kita. Dia penguasa tunggal hidup kita. Kita tidak berkuasa untuk diri kita. Hanya Dia yang layak kita puji, kita sembah. Saya mengundang kita berdiri nyanyikan pujian ini dari awal. Mari nyanyikan sungguh-sungguh. Ini perjamuan kudus pertama di tahun 2022. Di mana tahun penuh dengan tantangan. Oh, lawat Tuhan kami semua yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah-rumah yang ikut ibadah melalui live streaming. Kami bersyukur Tuhan boleh memasuki tahun 2022. Tahun yang penuh dengan tantangan,
Tapi Engkau lebih besar dari tantangan yang kami hadapi. Engkau lebih besar dari pergumulan hidup kami. Asal kami taat saja, taat saja, taat saja. Tidak perlu paham, taat saja, taat saja. Karena ketaatan mendatangkan kekuatan, mendatangkan berkat, mendatangkan pertolongan dan mujizat. Hari ini berjumuan kudus kami akan mulai Tuhan. Lawat ya Tuhan, jamah roti dan anggurnya melambangkan tubuh dan darah kita. Oh, pakai kami semua menjadi alat-Mu. Biar ada persekutuan yang indah antara Engkau dengan kami, kami dengan Engkau. Ada persekutuan yang indah dengan jemaat Tuhan. Maka semua dilawat oleh Engkau. Jadi komitmen kami untuk lebih baik di tahun ini. Tuhan, bila pengorbananmu tidak menjadi sia-sia. Pengorbananmu akan berarti, akan membuat kami lebih baik, lebih sehat rohaninya. Sehingga jiwa dan tubuh kami juga sehat. Dalam nama Yesus, Rabi. Haleluya. Engkau yang berkuasa. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan lagi dari mula. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu aku menang. Kau yang berkuasa. Mari yang sudah dapat kita berdiri. Oh, kita berdiri, oh, menyambut perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Oh, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan lagi, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembahlah kita. Hindaralamayala sendiri, Henai halamasere. Hindaralamayala sendiri. Mari kita berbahasa roh. Mari kita berkata-kata dengan berbagai bahasa roh pada saat pagi hari ini. Oh, menjadi komitmen kita membangun
bangunan tubuh rohani kita. Oh, sabarama sakarama takarama rama. Oh, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oh, Dia yang berfirman, Dia yang ada di tengah-tengah firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau melihat kami yang ada di ruangan gereja ini dan ada di rumah-rumah. Tuhan, lawat setiap kami. Terima kasih untuk tema tahun 2022 ini. Oh, membangun ya Tuhan, rohani yang sehat ya Tuhan. Membangun kesehatan rohani Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kuatkan, teguhkan kami. Oh, melalui perjamuan kudus ini ada persekutuan yang indah antara rohmu, oh, dengan hidupan kami. Engkau ada dalam hati kami. Ada perubahan yang nyata di mana kami mau konsen sungguh akan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, menderita. Oh, darahnya tercurah, bilurnya berserakan karena cambuk yang mengena tubuhnya. Tidak ada kata-kata keluhan, caci maki keluar dari mulut Yesus Tuhan kita. Oh, shikanarama kasihnya melimpah bagi kita. Dengar firman Allah. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan, amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Berkatalah pengorbanan Tuhan tidak sia-sia bagi aku. Tubuhmu sudah menjadi menyatu dengan tubuh kami. Pengorbananmu akan membuat kami hidup lebih berkenan lagi. Barang siapa mau hidup seperti Yesus, dia akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan yang bersianggur yang melambangkan darah Kristus. Darah yang sudah dicurahkan 2000 tahun lebih yang lalu. Karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengar firman Allah. Oh, bukan kecawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Katakan amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Oh, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya merasa perjamuan kudus di bulan Januari menjadi sangat spesial. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Katakan, Kau Tuhan yang sudah selamatkanku. Dia akan pulihkan kita, Dia akan sembuhkan kita, bahkan Dia akan berkati kita dalam segala hal. Dan saya mengundang pendua syafaat maju ke depan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus.
Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Mari sekali lagi katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Engkau Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Di awal tahun yang dahsyat, awal tahun yang luar biasa. Pada hari kedua Tuhan di tahun ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama mengagungkan Yesus Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar membangun kesehatan rohani kami, kesehatan jasmani kami. Oh, kami bersyukur kami di awal tahun yang baru ini boleh Tuhan menerima firman yang luar biasa, yang dahsyat untuk sebagai dasar dalam hidup kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau Tuhan senantiasa memperhatikan bukan hanya saja kesehatan jasmani kami, tetapi lebih penting Tuhan daripada itu, kami mau memperhatikan kesehatan kami secara rohani. Karena kalau kami sehat secara rohani, maka segala penyakit akan menjauh dari kehidupan kami. Kalau kami sehat secara rohani, berkat-berkat Tuhan akan mengalir senantiasa dalam hidup kami. Itu yang kami mau terjadi dalam hidup kami sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Koyosep yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu senantiasa pelayanan hamba-Mu. Oh, sebagai gembala jemaat di tempat ini kami berdoa, biar melalui pelayanan hamba-Mu terobosan demi terobosan terjadi di tempat ini, di gereja lokal kami di tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa, secara luar biasa.
Istri anaknya kami berdoa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai secara dahsyat Tuhan, untuk boleh memberikan kontribusi yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan kami di gereja lokal kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan untuk sepanjang tahun 2021 yang telah berlalu, yang luar biasa, yang Tuhan berikan untuk kita lalui. Kalaupun kita Tuhan izinkan untuk mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak enak, tetapi kita mau tetap bersyukur pagi hari ini. Mari angkat suaramu, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu di sepanjang tahun 2021. Mari engkau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik bagi kami. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kalau Tuhan mengizinkan hal-hal yang mungkin menurut kami tidak baik terjadi dalam hidup kami. Kami mau berkata itu adalah suatu bukti bahwa Engkau masih mengasihi kami. Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Buat sepanjang tahun 2021 yang telah berlalu, banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus yang kami alami dalam hidup kami di sepanjang tahun 2021. Banyak perkara-perkara yang di luar pikiran kami, yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, yang Engkau lakukan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk tahun 2021 yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami. Apapun yang Tuhan kerjakan atas hidup kami, apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, kami mau berkata Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu dekat dengan kami. Engkau Allah yang selalu memberikan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau meninggalkan Tuhan segala kesia-siaan, segala hal-hal yang tidak baik, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mungkin masih kami alami, yang mungkin masih kami lakukan di sepanjang tahun 2021. Oh, pagi hari ini kami berkata, kami putuskan semua itu di dalam nama Yesus. Oh, kami mau meninggalkan segala hal yang kesia-siaan Tuhan. Kami mau meninggalkan setiap perkara-perkara, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh, tapi kami mau melangkah Tuhan di tahun 2022 ini. Kami mau berkata, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjalan, kami mau bersama dengan Engkau. Kami mau selalu mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau selalu mencari, tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga, kami bersyukur kalau Tuhan kami boleh berada di awal tahun 2022 ini Tuhan. Kami berdoa biar setiap harapan-harapan yang kami harapkan Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Setiap apa yang kami cita-citakan, setiap apa yang kami pergumulkan di tahun 2022 ini, oh kami mau menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau ada jawaban yang luar biasa. Pakai setiap kami Tuhan, khususnya kami, para pelayan-pelayan di GBI Citra Raya di tempat ini, kami berdoa, melalui kehidupan kami, terobosan demi terobosan terjadi di tengah-tengah pelayanan kami. Melalui kehidupan kami, terobosan terjadi atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan atas bangsa-bangsa. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu melalui hidup kami Tuhan. Oh, kami boleh dipakai secara luar biasa, lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kami mau berkontribusi dimanapun Tuhan tempatkan kami di sepanjang tahun 2022 ini. Kami mau melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu hal-hal yang memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap jemaat-Mu, jemaat lokal kami terkhusus Tuhan, kami berdoa di sepanjang tahun 2022 ini kami menyerahkan Tuhan pelayanan kami, bahkan keluarga kami, bisnis pekerjaan kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang menutup bungkus Tuhan, Engkau yang memelihara, bahkan Engkau yang memberikan yang terbaik atas setiap jemaat-jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, gereja lokal kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap jemaat Tuhan boleh mengalami terobosan lewat pelayanan, lewat keluarga, lewat bisnis pekerjaan. Kami percaya sepanjang tahun 2022 ini Tuhan, ada perkara-perkara yang besar yang Engkau akan lakukan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga seluruh jemaat lokal kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Setiap jemaat-Mu boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh semakin mengasihi Engkau melalui kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Oh, dengan berkat-berkat rohani yang dahsyat sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Bahkan berkat kesehatan Tuhan, bahkan berkat rohani, berkat jasmani. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, setiap umat-umat-Mu yang ada di gereja lokal kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat tahun yang baru ini. Kami bersyukur buat hari yang baru ini Tuhan. Kami percaya juga berkat yang besar, berkat yang baru Tuhan siapkan untuk setiap jemaat Tuhan di gereja lokal kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa, berikan semangat yang berkobar-kobar, api yang semakin menyala-nyala untuk kami boleh Tuhan melayani Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Dengan lebih berapi-api Tuhan. Kami merindukan bahwa kami boleh melayani Engkau dengan sehati, sepikir Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, di kota ini, di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau memberkati, memakai setiap kami, bahkan dari mulai Bapak Gembala Pembina sampai ke pemimpin-pemimpin yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya di sepanjang tahun 2022 ini Tuhan, setiap kami boleh tetap ada dalam genggaman Tuhan, boleh tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kuasa-Mu yang menyertai kami, kuasa-Mu yang menyertai pelayanan kami, yang menyertai keluarga kami, yang menyertai pekerjaan, bahkan bisnis kami Tuhan. Kuasa Tuhan yang berada di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan kami akan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan lewat apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Henry. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dan juga kita akan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Kita akan menyaksikan info gereja kita sepanjang 1 minggu ke depan. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 9 Januari diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Ibadah raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya. Kami menghimbau sekali lagi agar jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing karena persyaratan untuk mendaftar di ibadah raya di gereja harus sudah divaksin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, berikut kami informasikan bahwa kegiatan gereja lokal GBI Citra Raya yaitu Mesbah Doa Keluarga, pertemuan Komsel Inti, serta doa Sabtu pagi akan kita mulai di bulan Januari di minggu kedua. Oleh sebab itu persiapkan waktu terbaik Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti setiap kegiatan pertemuan ibadah maupun doa-doa yang diadakan melalui aplikasi Zoom ini. Mari Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022 ini kita memiliki kerajinan yang lebih lagi dari tahun sebelumnya dan roh kita semakin menyala-nyala dalam menghadiri setiap pertemuan online kegiatan yang ada di GBI Citra Raya.
Bapak Ibu Saudara, kami informasikan ada perayaan Natal WBI GBI Citra Raya yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari tepat pada pukul 15.00 atau jam 3 sore bertempat di Gereja GBI Citra Raya. Perayaan Natal WBI kali ini mengambil tema menjadi wanita tangguh dan bijaksana. Perayaan Natal WBI kali ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Samuel Kusnadi BSC. Kami mengundang seluruh kaum wanita yang ada di GBI Citra Raya untuk menghadiri perayaan Natal ini. Untuk kuota pendaftaran akan kami informasikan lebih lanjut di pengumuman berikutnya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Oke, haleluya, puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita sambut tahun 2022 dengan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih. Kembali duduk. Kita pada awal tahun 2022 ini ada berkat yang khusus dari bagian pastoral. Saya undang Ibu Yuli dan tim untuk membagikan kepada jemaat, setiap satu orang ngambil satu ayat firman Tuhan yang akan mungkin menjadi ayat emas buat setiap kita sepanjang tahun 2022 ini. Mungkin ada yang berkata, wah ini ayat yang saya doakan, wah ini dahsyat nih, berarti peneguhannya berlipat ganda ini. Masing-masing ambil satu saja. Kalau mungkin ada yang berkata, waduh anak saya tidak hadir atau suami saya, mungkin sesudah ini baru berbicara dengan panitia di belakang ya. Kalau stoknya cukup. Kita berharap semuanya mendapatkan ayat emas di tahun 2022 ini. Bahkan kalau yang berkata, saya mewakili suami atau anak saya juga, silahkan. Ada panitia akan membantu Bapak Ibu. Karena kita percaya tahun 2022 ini adalah tahun double buat kita semua. Semakin semangat, ada kekuatan ekstra bagi kita semua. Allah kita dahsyat. Sambil dijalankan sampai selesai, saya serahkan kepada Bapak Gembala, pembina kita, untuk menutup dalam doa berkat pada pagi hari ini. Yuk, saya mengundang staf gembala untuk maju ke depan, kita berdoa untuk persepuluhan. Bapak, kami bersyukur inilah persepuluhan kami di bulan Januari. Kami diberkati di penghujung tahun di bulan Desember, luar biasa. Kau membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu, apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak terangan-angan di hati kami, Kau berikan. Semua itu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk mendukung misi. Dan hari ini kami persembahkan persepuluhan maupun kolektor kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Biarlah ya Tuhan, tingkap langit dibuka, dicurahkan berkat-Mu. Oh Tuhan, lindungi apa yang menjadi berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Jauhkan dari belalang yang ingin merusak. Bahkan Tuhan, biarlah orang berkata bahwa kami adalah orang yang berbahagia, karena kami adalah anak-anak-Mu diberkati. Bahkan anggur sukacita yang baru juga ada di keluarga kami. Makasih, biarlah apa yang kami kumpulkan ini dikelola dengan baik menurut kehendak-Mu, dengan takut akan Engkau, sehingga gereja ini bertumbuh semakin sehat dalam segala hal. Terlebih kami juga sedang membangun gedung sekolah minggu. Kami percaya lewat persembahan kami, lewat semua yang kami berikan untuk mendukung semuanya, Engkau akan cukupi bahkan berkelimpahan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Saya menarik lihat warnanya, saudara, nggak tahu isinya. Kira-kira oke, saudara, kira-kira oke. Ini pesan Tuhan, sesuatu yang saya harus hidupi. Sekali lagi selamat tahun baru, baik yang di rumah juga selamat tahun baru. Semua lambaikan tangan yang diberkati. Terima kasih hambanya Pak Yosef. Wow, semakin gereng nih hambanya ya. Nantikan setiap bulan Pak Yosef akan bawa firman Allah
di minggu pertama. Saya kasih kesempatan buat Bapak Gembala kita mengeksplor apa pesan Tuhan untuk gereja kita. Saya mengikuti di minggu kedua. Siapa yang mau datang minggu kedua besok, angkat tangannya supaya saya tahu. Wah, nggak semua angkat tangan ini, nggak semua mau hadir. Oh, mau semua hadir. Tepuk tangan luar biasa. Mari kita berdiri semua, nyanyikan pujian tadi. Saya senang bahwa tahun ini kita dipulihkan, tahun ini kita diberkati, disembuhkan. Keselamatan menjadi sumber segalanya. Katakan pujian tadi lagi. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah menyelamatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Katakan pujian ini sebelum kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Berterima kasihlah. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kita kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Komitmen kita, keputusan kita mau menyembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan sekali lagi, ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Inilah komitmen kami di minggu pertama di tahun 2022 ini. Apapun yang terjadi, tantangan apapun, kami tahu kemenangan Kau janjikan. Yang penting kami ada di hadirat-Mu. Komitmen kami ingin menyembah Engkau seumur hidup kami. Berkati Pak Huset yang setelah menyampaikan firman-Mu, pakai lebih dahsyat lagi. Bukakan rahasia firman-Mu ya Tuhan. Urapi Tuhan. Biar isi hati-Mu dinyatakan kepada setiap kami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati jemaat yang hadir pada saat ini maupun yang di rumah mengikuti ibadah live streaming. Yang sakit sembuhkan, oleh bilur Yesus disembuhkan. Yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Bahkan di tahun yang baru ini, Engkau buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Berikan kami kesempatan untuk menjadi berkat berdampak di luar sana Tuhan. Bukan hanya bagi keluarga, bukan hanya bagi gereja, tapi bagi kota bahkan bangsa ini. Makasih Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu pada saat ini. Oh, worship leader, singer, para penari tamborin, pemain musik, semua kami yang terlibat. Makasih untuk kesempatan di minggu pertama ini Tuhan. Sesuatu yang indah. Makasih. Makasih Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Makasih. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, hantar kami pulang dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Dan saat yang Kau memberkati kami berlimpah-limpah dalam segala hal.
di seluruh area hidup kami, baik roh, jiwa, dan tubuh kami. Sehingga kami didapati tidak cacat, tidak bercacat celah pada waktu Engkau datang untuk yang kedua kali. Arahkan hatimu, saudaraku yang kasih. Terima berkat Tuhan. Oh, sakana bara. Tuhan, aku kasih dalam kisah Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam segala hal. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah engkau dalam membaca, mendengar, merenungkan firman Allah. Bahkan engkau melakukannya. Firman Kristus terjadi atasmu. Dengar, Tuhan akan mengangkat engkau terus naik, bukannya turun. Menjadi kepala, bukannya ekor. Bahkan engkau kelimpahan sehingga engkau akan dapat memberi pinjaman. Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terimalah. Oh, segala berkat yang besar dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Perlindungannya, kekuatannya, hikmat pewahyuan. Kebaikan, kemurahan. Oh, akan menyertai engkau. Bahkan Roh Kudus akan memberikan engkau kecakapan dan kesanggupan. Sehingga engkau boleh berkata, sungguh Immanuel, Tuhan beserta. Terimalah semua itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan, amin, amin. Saya menyalami Bapak Ibu Saudara, sebentar ya. Pak Wi, ikut Pak Wi. Nanti Bapak Gembala akan ada di depan untuk memberi ucapan selamat tahun baru di tahun 2022 ini. Sukses bagi kita semua, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tetap sehat, kuat, semangat, antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.